Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, owner Cilok Hajat akan menjelaskan bisnis model kanvas dari bisnis Cilok Hajat kami. Perkenalkan, Saya Abdul Aziz Saifur Rahman. saya Ilmi Alkolbi, saya Siska Nurhayu, saya Mei Anissa, teman saya Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja atau alat strategis yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan menganalisis model bisnis. BMC dibuat dalam bentuk template visual yang terbagi menjadi 9 elemen penting dan saling terkait. BMC dapat digunakan untuk mengembangkan, mendokumentasikan bisnis yang sudah ada, merancang model bisnis, mengoptimalkan bisnis yang ada, menganalisis ide bisnis secara tim. BMC memiliki 9 elemen, yaitu customer segments, ada value propositions, ada channels, ada customer relationship, ada revenue streams, ada key resources, ada key activities, ada key partners, dan yang terakhir ada cost structure. Bisnis model kanvas yang pertama adalah key partners atau mitra utama, yaitu pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mendukung proses bisnis. Key partners dari bisnis Cilok Hajat adalah supplier sembako, produsen bumbu, dan platform pembayaran online seperti via transfer bank atau e-wallet. Lalu, key activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan berkaitan dengan sebuah produk. Key activities dari bisnis Cilok Hajat diantaranya yang pertama, produksi cilok seminggu 2 kali karena sistem penjualan kami yaitu pre-order. Yang kedua, pengemasan yang higienis. Yang ketiga, pengendalian kualitas. 4, pengelolaan pesanan online. 5, pemasaran melalui media sosial. 6, menu baru. Dan ke-7, pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dalam bisnis model kanvas, key activities juga berkaitan dengan key partners dan cost structure. Oke, untuk bisnis model kanvas yang ketiga ada key resources, yaitu aset-aset strategis yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan operasionalnya, mengembangkan produk atau layanan, dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, adapun key resources dari bisnis Cilok Hajat ini yaitu yang pertama ada resep rahasia tim, lalu bahan bakunya berkualitas tentunya dengan bumbu pilihan. Juga ada peralatan masak yang modern, platform online, merek dagang, keterampilan tim produksi yang berpengalaman, dan yang terakhir desain kemasan yang menarik. Selanjutnya ada value propositions dalam bisnis model kanvas adalah nilai yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan atau keuntungan yang didapatkan pelanggan dari produk ataupun layanan yang ditawarkan. Nah, value propositions dalam bisnis Cilok Hajat ini antara lain yang pertama cilok homemade dengan berbagai varian bumbu, ada bumbu sinti, bumbu seblak, dan bumbu chili oil yang disingkat dengan Bu Enti, Bu Ella, dan Bu Eli. Lalu porsi sesuai harga dan ukuran, ada kemasan cup harga 8.000 ukuran 75 gram dan juga kemasan pouch harga 5.000 untuk ukuran 45 gram. Selanjutnya tingkat kepedasan bisa disesuaikan, ada level pedas manja dan level pedas tantrum, dan yang terakhir pengiriman cepat dan juga aman. Untuk bisnis model kanvas, berikutnya adalah customer relationship atau hubungan pelanggan, yaitu elemen yang mencangkup strategi pelayanan, dukungan pelanggan, dan cara menjaga loyalitas pelanggan. Untuk customer relationship, bisnis Cilok Hajat diantaranya yang pertama program loyalitas, yaitu program potongan harga 8% dengan pembelian 3 jenis varian bumbu. Kemudian program Jumat Berkah, Free ST, diskon meledak di hari ulang tahun usaha. Kemudian yang kedua, survei kepuasan pelanggan melalui fitur ulasan dalam platform online, komunitas online grup, WhatsApp, dan juga Facebook. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu channels atau saluran. Adalah elemen yang menjelaskan cara produk atau pelayanan sampai ke pelanggan.
channel dari bisnis Cilok Hajat atau GrabFood, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp bisnis, juga promosi melalui influencer kuliner yang terkenal. Baik, selanjutnya ada customer segmen dalam bisnis modal kanvas, ialah elemen yang mendefinisikan kelompok atau pelanggan pasar yang dilayani oleh suatu bisnis, atau singkatnya sasaran atau target pasar. Nah, tujuan dari customer segmen ini adalah untuk membantu perusahaan dalam memahami biaya utama dan mengelola sumber daya secara efisien. Nah, dalam produksi Cilok Hajat ini, sasaran atau target pasarnya ialah anak-anak di atas usia 6 tahun ke atas. Selanjutnya ada cost structure, yaitu elemen yang mencakup semua biaya yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Tujuan cost structure ini adalah untuk membantu perusahaan memahami komponen biaya utama dan pengelolaan sumber daya secara efisien, sehingga meningkatkan dampak efisiensi operasional dan profitabilitas yang stabil. Nah, cost structure dalam produk Cilok Hajat ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada biaya tetap atau gaji karyawan sebesar Rp500 per pieces. Yang kedua ada biaya variabel, terdiri dari biaya bahan baku sebesar Rp4.000, biaya pemasaran atau beban iklan sebesar Rp500, serta biaya lain-lain sebesar Rp1.500 atau untuk pembelian gas, packaging, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada revenue stream atau aliran pendapatan pada bisnis model kanvas adalah elemen yang menggambarkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Revenue stream dari bisnis Cilok Hajat yaitu yang pertama penjualan cilok per porsi, yang kedua tambahan topping, ada topping bawang merah kering, topping daun jeruk, dan juga topping keju. Yang ketiga, paket hemat, beli 2 cup ukuran 75 gram cuma 15.000. Yang keempat, paket promo launching, yaitu 10 pembeli pertama gratis es teh tanpa minimal order. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak ketiga seperti event kuliner dengan perusahaan, agensi digital. Potensi pasar dalam bisnis model kanvas berkaitan dengan elemen customer segments dan value propositions. Analisis potensi pasar bertujuan untuk merancang strategi yang lebih tepat untuk mencapai tujuan dalam bisnis. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan ini bisa terwujud melalui ke-9 elemen yang ada dalam BMC itu sendiri. Untuk strategi pemasaran, upaya strategi pemasaran yang baik dan efisien dalam bisnis model kanvas, selain terpenuhi 9 elemen yang ada dalam BMC, juga harus mampu mengidentifikasi segmen pasar berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Jika hal-hal tersebut sulit dipenuhi, fokuslah pada segmen yang paling menguntungkan, seperti memanfaatkan perilaku feedback testimoni atau ulasan positif dari pelanggan untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga kaki 5, rasa bintang 5. Bukan untuk dihujatin, tapi untuk dihajatin. Selama Cilok Hajat solusinya.